Oke. Sekarang hafalan dari Können. Können artinya bisa. Nah ini ya, perubahannya seperti ini. Ini saya caranya copy ya. Oh, gini aja ya. Yang ini ya. Oh ya, ikan, dukan, irken, ikenen, ya. Makanya tadi dia bilang ibu saya bisa nyetir mobil. Maka ibu saya kan si harus huruf besar ya awal kalimat. Si kan good, auto, parentnya normal. Nah gitu. Artinya dia dia bisa mengendarai mobil dengan baik. Nah itu ya. Yang tadi yang di teks. Saya bagikan di grup. Ini bukan ya. Sekarang kita lihat bukunya. Nah di sini ada modal nggak? Nah ini artikel ya. Artikel itu ada der tidak. Kalau dia lebih dari satu di. Nah nanti ada penggunaan perfect dengan sign ya. Kalau sign artinya dia berpindah tempat. Nanti misalnya malam atau keadaan ya. Atau tidak bisa diberikan objek misalnya malam tadi saya sudah tertidur jam 9 malam. Bin ih ein geschlafen. Atau kami sudah pergi ke Köln naik mobil. Wir sind mit dem Auto gefahren, dari fahren jadi gefahren. Tapi pakai sin karena ada wir. Terus nanti ada auf der Autobahn ist ein Unfall passiert. Di jalan tol terjadi sebuah kecelakaan. Jadi pakai sign. Itu contoh perfect. Nanti ada yang pakai haben. Ini apa nih? Bentar. Saya cari modal ya. Nggak ada. Oke, ini tingkat mahir.
Pasti kita sudah ini dan apa namanya nanti akan ke sini ya. Kita lanjutkan bukunya, saya bacakan. Saya bacakan bukunya. Oke, teksnya ya sambil kita lihat. Tadi ada kan sangat baik, ada tambahan share ya. Mein Vater mag Sport und kann sehr gut Basketball spielen. Ayah saya menyukai olahraga dan bisa dengan sangat baik bermain bola basket. Ich habe einen Bruder, Michael, und eine Schwester, Elke. Saya punya saudara laki-laki ini. Mein Bruder mag Musik und hat viele CDs. Tahu ya, CDs, punya banyak kaset CD. Menyukai musik. Er kann sehr gut Gitarre spielen. Dia bisa sangat baik bermain gitar. Er ist etwas chaotisch. Dia sedikit kacau. Chaotis itu artinya menurut dia mengganggu ya, saudara laki-lakinya itu ya. Maksudnya itu. Jadi kalau kalian mau pakai chaotis boleh. Dia sangat dia kadang-kadang mengesalkan gitu ya. Biasanya kalau sama adik biasanya kesal gitu ya, atau kakak ya. Elke dagegen is pedantisch. Simak matematik und Physik. Kalau Elke sebaliknya suka belajar ya. Pedantis itu artinya suka belajar. Dia menyukai matematika dan fisika. Kalau yang satunya tuh urakan gitu ya. Yang Elke itu dia suka belajar, adik-adiknya ya. Dia chaotis tuh kayak urakan gitu ya. Terus suka main-main lah. Terus Lena is meine Cousine. Lena itu adalah sepupu perempuannya. Lihat, jadi setiap kata benda ditulis huruf besar ya, jangan lupa. Und Paul is mein Kosong. Itu bacanya kosong. Lena is die Tochter von Onkel Gunther und Tante Claudia. Ya, sudah jelas ya. Und Paul is der Bruder von Lena. Paul is ein Computer-Fan. Paul itu seorang penggila komputer. Er kann sehr gut Computer Games spielen. Suka main game. Lena is auch meine beste Freundin. Lena juga adalah teman baik saya. Wir gehen oft zusammen ins Kino. Kami sering pergi sama-sama. Zusammen artinya sama-sama ke bioskop. Wir mögen Filme. Kami suka film-film. Ich habe noch eine Tante. Saya punya satu lagi tante. Sie heißt Beate. Saya lihat di atas ya. Sie ist fröhlich. Jadi ada kata sifat fröhlich. Dia ceria. Dia orangnya ceria. Und kann sehr gut Italienisch und English sprechen. Dan bisa berbicara bahasa Itali dan Inggris dengan sangat baik. Ich habe zwei Omas und zwei Opas. Ya. Jadi kakek nenek saya dua, kakek saya dua. Pakai S apa? Super, nihwa. Keren kan gitu ya. Sie sind lustig und klug. Mereka adalah lucu-lucu dan pintar-pintar ya, klug. Sie können interessant erzählen. Mereka bisa bercerita, erzählen itu bercerita dengan menarik. Ich besuche sie share of. Saya sering mengunjungi mereka. Nah, di sini ada kata sifat yang harus kalian ingat, lieb, ada lieb. She is sehr lieb, itu dia tuh sangat penyayang ya. Lieb itu artinya penyayang. Terus chaotic ya. Chaotic tadi urakan ya. Artinya ya selengean ya. Pedantis suka belajar. Terus fröhlich ceria ya. Interesan menarik. Nah, itu kata sifat. Ada lustig lucu, klug pintar ya. Misalnya kita mau bilang misalnya karena Rahmah nggak ada ya, misalnya Rahmah is fröhlich, lustig und klug misalnya ya. Kita misalnya menggambarkan ciri orang.
Oke, kita lanjutkan bab 6. Kita langsung bab 6 halaman 20. Di halaman 20, nanti kalau kalian kena ujian menulis, gunakan ini ya. Ini memperkenalkan diri. My name is siapa? Misalnya Rian, atau Yonatan, atau Edia. Ya. Kelar. Family is wichtig. Keluarga itu penting. Nah, wichtig kata sifat. Aber ich muss viel arbeiten. Ini orang yang kerja ya. Tapi saya harus. Nah, ada müssen. Müssen sama kayak gönnen juga. Kayak tadi. Nah, saya ambil. Sekarang müssen. Artinya harus. Müssen. Nah, ini perubahannya seperti ini. Sama. Jadi kita sudah belajar mögen, können, sekarang müssen, mochten dulu ya. Mochten sudah tahu. Mögen awalnya, mochten, können, sekarang müssen. Ya. Jadi awalnya dimulai dari mögen, terus mochten, ingin, kemudian tadi können, sekarang müssen. Yang artinya kata kerjanya ada dua, satu di belakang. Yang tetap normal ya, yang seperti dia kerjakan kemarin. Pertamanya dia sedikit salah, dia tidak dia rubah belakangnya, ternyata tidak perlu. Jadi misalnya bermain musik kan, misalnya pergi ke bioskop Inskino Geyen, maka kalau ada kata suka nggak usah dirubah Geyen, tergantung subjeknya. Jadi ich mag Inskino Geyen itu kemarin kan. Nah sekarang sudah mochten juga kalian sudah bisa. Terus tadi barusan ada können yang belum diuji, nanti diuji dengan soal nanti ya. Terus yang sekarang adalah müssen. Perubahannya seperti ini. Nah, lihat ya. Ya, itu tadi müssen. Kita ambil yang B ya. Melanie langsung. Bisa lihat Melanie karena seorang anak. Ich heiße Melanie. Nama saya Melanie. Ich liebe es when kalau, nah ini kalau misalnya kakek saya ya. Karena dia ceritanya bagaimana kehidupan 60 tahun yang lalu ya. War. Ich heiße Melanie. Jadi itu bisa diisi when bisa opa nih ya, opa atau oma ya, karena yang lebih tua. Nah, di sini ada penggunaan when yang harus kalian gunakan nanti kalau menulis. Penggunaan when seperti berikut. Misalnya kita pakai contoh yang kalian sudah tahu ya.
Di situ ada kalimat saya suka gitu ya. Ich liebe es. Artinya when itu kalau. When. Saya suka misalnya kalau saya pergi ke bioskop misalnya ya. Nah, pergi ke bioskop kan kayak gini. Betul nggak? Ya, ininya gitu. Nah, ini kalau kalimat biasa. Nah, kalau pakai when, GY-nya harus ditaruh di terakhir. Nah, itu yang benar. Ya. Saya suka kalau saya pergi ke bioskop. Ich liebe es wenn ich ins Kino gehe. Ya. Contoh lagi ya. Nah, saya tanya satu-satu dulu dari dia. Ini seharusnya gimana? Saya senang kalau saya tidak ada sekolah, misalnya ya. Ini seharusnya gimana? Caranya seperti di atas. Jadi dilacak dulu kata kerjanya. Kata kerjanya taruh di belakang. Dari sini kata kerjanya mana? When ich habe keine Schule. Mana yang kata kerja? Habe. Nah, berarti habe-nya ditaruh di mana? Di paling belakang. Nah, berarti tolong dibaca. Wenn ich keine Schule habe. Ya, itu dia. Jadi kalau penggunaan when seperti itu ya. Nah, itu penting tuh. Kalau nulis nanti pasti ada, harus dipakai. Ya, misalnya juga begini. Ich liebe es bisa juga, ich mag es bisa juga ya, sama ya. Saya suka kalau misalnya ya, misalnya aja ya. Nah, sekarang Rian. Menurut Rian yang benarnya gimana? Tunggu sebentar ya, sebentar ya. Tunggu sebentar. Oke, silakan Rian apa? When is. Isnya dipindah ke belakang Rian. Ininya dipindah ke belakang. Oh. When der Lehrer gitu. Nggak tahu Her. Ini dipindah ke belakang coba. Oh. When der Lehrer Nah, nicht in der Klasse ist. ya itu. Oh. Jadi dilacak kata kerjanya yang di bagian setelah koma ya. Ya terus tadi itu saya ada lihat yang kerjaannya Rian tuh setelah koma ada huruf besar nanti ya saya cek. Itu harus diganti ya, huruf kecil. Setelah titik yang harus huruf besar. Nah, ini penggunaan when ya. Jadi ingat. Nanti silakan lihat videonya berulang-ulang kalau masih bingung. Kalau mau nyoba lagi misalnya. Apa nih? Tapi chat. Oke, misalnya ya udahlah. Nanti waktunya ini ya. Paling enggak dua ini. Kalau misalnya mau nyoba lagi, misalnya pakai yang kalian bisa. Ich finde
Ich finde cool, ya. Menurut saya keren kalau orang, man itu orang ya. Nah, kalau man dia berarti endungnya harus T karena dia sama dengan SIS ya. When man, nah, ini masih normal. Nah, Deutschland gehen. Kalau orang bisa pergi ke Jerman ya. Bisa berarti apa? Kan ya. Berarti mana yang dipindah? Kan atau gehen yang dipindah ke belakang? Dari Yonatan dulu. Menurut Yonatan mana yang dipindah? Dari when man kann nach Deutschland gehen. Mana yang harus ditaruh di belakang? Karena ada when ya, kuncinya ada di when. Yang mana Yonatan? Menurut Rian yang mana? Menurut Rian yang mana? Cari kata kerjanya ya. Yang mana yang dipindah ke belakang? Menurut Eudia? Gak apa salah, tebak aja. Yang mana? Yang mana? Bukan? Bukan? Menurut Eudia yang mana? Hmm, Yang gen bukan, berarti yang lainnya. Berarti apa? Cari yang nomor 2 yang mana? Ini subjek. Nomor 2 itu artinya setelah subjek ya. Ini semua subjek. Menurut Rian yang mana? Kan. Ya, itu harus pindah. Kata kerja ya. Nah, silakan nanti dilihat videonya supaya bisa ya. Kalian kan sudah lihat video, jadi bisa ngerjain soal. Karena nggak ada waktu lagi menjelaskan lama-lama ya. Jadi kalian harus belajar cepat. Ini saya kasihkan di grup. Bentar ya. Itu penggunaan when yang sangat penting ya. Oke, sekarang kita lanjutkan di bukunya. Nah, war itu adalah, di situ ada war. Nantilah, bisa nggak ya dijelasin? Ada. Oke, yang itu bisa dilewatin dulu, sampai situ dulu. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi bab 7. Kalau kita menceritakan rumah seperti ini ya, di halaman 22. Das ist unsere Wohnung. Ini rumah kami. Sie liegt direkt im Zentrum. Rumah, karena artikelnya di, maka dia jadi si. Bisa. Jadi kayak orang ya. Sie liegt direkt im Zentrum. Letaknya di tengah. Ya, di tengah kota. Wir wohnen hier seit 2 Jahren. Kami di sini sudah 2 tahun. Jadi kalau bercerita rumah kayak gini ya. Die Wohnung ist nicht sehr groß, tidak terlalu besar. Sie hat 2 Schlafzimmer. Dia punya 2 kamar tidur. Ein Wohnzimmer, 1 kamar tidur. Eine Küche, sebuah dapur. Ya, Küche berarti artikelnya di ya. Ein Bad, sebuah tempat mandi. Und einen kleinen Balkon, dan sebuah teras yang kecil. Die Wohnung liegt im dritten, gitu bacanya. Im dritten Stock. Rumahnya terletak di lantai 3. Die Nachbarn sind nett.
tetangganya baik-baik, sind nett, und auch die Gegend ist schön. Es gibt dan lingkungannya juga indah ya. Es gibt einen kleinen Park. Ada sebuah taman yang kecil. Dan di sini kalau dia kata sifat atau jumlah ya. Nah, kalau dia posisi pakai sign is ya. Kalau dia mempunyai pakai hat. Kalau dia terletak pakai liegt. Gitu aja sih bedanya. Contoh di Wohnung von Lena hat eine Küche. Rumahnya Lena mempunyai sebuah dapur. Kalau yang is hanya yang terletak di lantai 3 tadi ya. Di Wohnung von Lena is im dritten Stock. Itu aja yang bisa. Liegt juga bisa ya. Di Wohnung von Lena liegt im Zentrum bisa. Ya. Yang lainnya misalnya kalau ada kata sifat nicht sehr groß tidak terlalu besar maka dia pakai is. Nggak bisa dia pakai hat atau liegt ya. Jadi dia yang pakai is itu posisi dan kata sifat. Oke, itu kita bisa lewat. Nanti kita langsung latihan soalnya aja. Terus halaman 24 ada benda-benda di rumah sama artikelnya ya. Di situ sudah ada warnanya, di buku ini lebih mudah. Ada das pasti dia warna hijau, der pasti dia warna biru. Terus kalau di pasti dia warna merah ya. Sama konsepnya kayak kemarin. Tinggal lihat gambarnya ya. Dan perhatikan itu semua harus huruf besar. Sekarang kalau dia plural ya. Ini Eintis halaman 25 bagian 9. Itu kalau dia lebih dari 1. Ya kalau satu meja ein Tisch gitu ya. Jangan pakai S tapi pakai ein, sebuah meja gitu ya logikanya. Jadi jangan pakai satu meja ein Tisch enggak. Tapi ein Tisch ya. Kalau dia dua meja zwei Tische. Kasih E. Boleh kalian tulis tuh, saya kasih tahu jawaban. Eine Lampe jawabannya kalau dia dua atau lebih zwei Lampen pakai N. Terus meja ein Stuhl. Nanti dia kalau kena kata kerja bisa einen Stuhl ya. Misalnya es gibt einen Stuhl gitu ya. Ada sebuah meja di dalam kelas, in der Klasse. Hafalannya kalau di dalam itu in der Klasse. Kalau dalam kelas ya. Kalau di rumah bahasa Jermannya zu Hause. Es gibt einen Stuhl zu Hause. Ein Stuhl, zwei Stühle. Jadi kasih E. Regal itu rak, ein Regal, zwei Regale. Ein Sofa, zwei Sofas. Ein Sessel, satu kursi malas ya. Zwei, kalau Sessel sama kayaknya. Ntar saya hapus nih dulu ya, ganggu. Sessel itu yang kursi warna merah yang sendirian tuh. Kalau sofa yang warna hijau. Nah ini kalau dia pluralnya. Tetap ya, tuh lihat di Sessel. Zwei Sessel. Ein Zimmer, zwei Zimmer, tetap. Ein Bad, zwei Bäder, pakai ER. Ein Haus, jadi kalau dia satu, kalau dua rumah, zwei Häuser, pakai ER. Ein Schrank, jadi zwei Schränke, pakai E. Ya. Terus kalau Wohnung, kalau dia satu, eine Wohnung, kalau dia banyak, zwei Wohnungen.
Terus ada microwave, bahasa Jermannya Mikrowelle. Kalau satu dia eine Mikrowelle, kalau banyak dia die Mikrowellen atau zwei Mikrowellen. Ingat kalau lebih tidak boleh dia sebuah ya. Terus ein Geschirrspüler itu adalah di sana ada mesin cuci piring. Artikelnya itu kan der ya. Nah, biasanya kalau dia belakangnya er itu biasanya tetap. Nah, ini dia Geschirrspüler. Sama kayak komputer. Tetap dia ya. Artikelnya der. Eine Kommode. Komode itu gambarnya gimana ya? Komode itu kayak lemari ya. Zwei Kommoden. Ada nggak ya gambarnya? Ya, saya cari. Nah ini ya. Apa ini bahasa Indonesia? Lemari kecil ya. Komode itu yang ini. Tidak juga besar, tapi kalau kalau serang itu lemari besar. Kalau ini komode gambarnya. Lemari meja ya. Oh bahasa Indonesia-nya kira-kira begitulah ya. Oke, kita lanjut di bukunya. Itu tentang benda-benda di rumah. Terus kalau kata sifatnya di buku itu halaman 23 kalau nyuruh orang masuk, halo Rita, kom rein, masuk ke dalam, gitu ya. Terus ada penggunaan kata gefällt, itu ya. Penggunaan kata gefällt itu artinya suka. Sekarang saya jelaskan mengenai gefallen, namanya gefallen. Sekarang kita belajar kata suka, gefallen. Tulis. Kata aslinya gefallen. Tapi kalau dia, kita sebelumnya sudah tahu Morgan ya. Morgan juga suka. Kita juga sudah tahu kata gern ya. Nah, sekarang ada baru gefallen. Gefallen ini kalau kalian bisa pakai poinnya cukup tinggi karena cukup sulit. Nah, dia kalau kalian tentu tahu ada subjek ya. Subjek itu saya, kamu, er, si, s, atau dia benda mati itu der, di, das ya. Terus ada wir, ada ir, ada si ya. Ini hafalannya kemarin. Terus kita tahu ada akusatif objek ya. Ini subjek. Kita tahu, sorry. Ada objek akusatif. Yaitu I jadi mi.
Masih ingat kemarin? Ini dihafal ya, dihafal mati. Ada di, ini jadi in, si, s, terus ini jadi yang kemarin. Jadi den, bisa jadi einen, ya, dan seterusnya ya. Ada di jadi einen, das jadi ein. Terus ada uns, ada euer, terus ini si, ya, atau si. Nah, untuk menggunakan gefallen, kalau yang lain pakai ini ya, akusatif. Misalnya kalau mau bilang itu saya suka, s, saya suka itu ya, ich mag, dan apa kemarin yang sudah. Misalnya itu saya suka, terakhir itu kemarin tentang tempat-tempat tuh ya. Bentar ya. Ya. Misalnya saya suka taman itu ya, ich mag den Park, ya. Nah, kalau menggunakan gefallen atau kalau pakai gen gini ya, ich spiele gern den Computer ya. Kalau di taman nggak bisa dimainkan ya. Jadi kalau di taman dia jadi gini, ich spiele gern in den Park. Saya suka bermain ke taman ya. Ini artinya ke. Nah, ini kalau menggunakan di luar gefallen. Sekarang kalau pakai gefallen beda. Ini saya kasih dulu biar ada. Sekarang kalau menggunakan gefallen seperti ini ya. Kalau menggunakan gefallen ada objek baru lagi namanya objek datif. Ini dirubah. Artinya objek yang diuntungkan. Yang tadinya mich jadi mir. Yang tadinya di jadi dir. Jadi ini harus perlu konsentrasi ya, karena ini nggak gampang. Tapi bisa. Ir, yang tadinya s jadi im. Yang tadinya benda jadi dem. Ini jadi einem. Yang tadinya der jadi eine. Yang tadinya das jadi dem lagi.
terus menjadi einem. Kalau pluralnya, kalau ini plural, yang tadinya di akusatif si ya, sekarang berubah menjadi inen. Oke. Yang ini plural, yang tadinya di berubah menjadi den. Terus kata bendanya ditambahkan n. Nanti kita lihat. Terus kalau yang berikut, yang tadinya un, tetap nggak ya? Tetap. Ini tetap. Nah ini berubah. Menjadi, kalau dia Anda, I-nya huruf besar. Kalau dia mereka, I-nya kecil. Nah ini harus benar-benar kuat dihafal. Karena di ujian nanti nggak boleh lihat buku kan. Nggak akan lihat buku. Jadi ini harus benar-benar kuat dihafal. Nah baru gevalen bisa digunakan. Dan ini harus digunakan ya. Supaya nilainya bagus. Misalnya, kalau tadi bilang ihmak dan park. Kalau pakai gevalen, dibalik parknya dinormalin, der park. Yang gevalen berubah jadi geveld. Gitu ya. Jadi yang ih-nya berubah jadi mir. Jadi dia sifatnya kayak pasif ya. Itu contoh. Misalnya, saya suka kamu. Kalau sebelumnya gini, ihmak di, ya enggak? Berarti dirubahnya, yang ininya jadi normal, yang ininya jadi datif. Oke, ada yang bisa? Kalau pakai gevalen. Makanya ini poinnya tinggi, karena dia lebih sulit dari ini. Nah, itu kalian harus pakai. Ada yang bisa? Artinya sama, cuman ini variasinya, pakai gevalen. Gimana? Kalau Eudia coba gimana? Jadi yang objek dibalik jadi subjek, yang subjek dibalik jadi ini. Berarti di-nya jadi subjek gimana Eudia? Jadi apa? Pasti do depannya ya. Tetap di atau do? Do hair. Ya, betul. Do. Betul. Rian udah betul. Geveld. Lanjutannya apa Rian? Mir. Ya, berarti udah bisa. Itu ya. Itu kalau. Ini sama kayak gini. Artinya sama kayak ihli bedi sama. Nah, yang sulit kan ini ya. Nah, 3 ini artinya sama. Artinya saya suka kamu, kamu aku suka nih. Ya. Ini saya suka kamu sama. Cuma ini pakai gevalen. Dan ini orang Jerman pakai ini sering. Kalau dia pakai benda mati misalnya ya. Saya suka HP saya. Main smartphone. Berarti
Atau laki-laki itu suka dia suka handphonenya. Giliran Eudia lagi gimana? Karena tadi Rian udah jawab. Prinsipnya sama kayak punya Rian, gimana? Karena ini artikelnya das, jadi nggak ada perubahan ya. Berarti Sign. ya betul. Phone. Sign, smartphone. Geveld. Harus Geveld ya, tetap Geveld. Sininya yang harus hati-hati. Ini dirubah ke sini. Gefällt ihm. Ya. Satu lagi. Nah, siapa yang bisa? Saya Coba. Ian Barkon Kayak gini. ya Heeh. Gevan Geveld. Gevet Inen. Oke. Nah, ada yang bisa memperbaiki? Hampir betul. Hampir betul. Ada yang bisa memperbaiki? Ini karena aku satip ya, makanya dia Iran. Morgannya ketinggalan, Her. Mana? Morgannya nggak usah. Morgan. Kan dirubah ke Oh, nggak usah, Kak. Iya. nggak Oh usah. iya. Ada salah sedikit. Kesalahannya daerah sini. Ada yang bisa memperbaiki? Saya Ya, apa? Bakon Ian Bukan. Bukan. Ada yang bisa memperbaiki lagi? Ingat, kalau sudah ke sini jadi subjek. Si. Bukan. Si-nya sudah pindah ke Inan. Ada yang punya ide? Balkonnya dirubah jadi subjek jadi apa? Der. Ya, betul. Der Balkon. Itu betul juga. Atau yang error tadi, berubah jadi ir balkon. Ini ya.
Karena dinormalkan kan, akusatifnya hilang. Menjadi subjek biasa. Gitu ya. Der Balkong juga betul. Cuman masalahnya kalau der Balkong, orangnya harus lihat balkonnya di mana ya. Harus benar-benar lihat. Tapi bisa saja. Yang paling tepatnya. Nah, itu dia ya. Nanti silakan dipelajari videonya berulang-ulang sampai paham. Saya tulis di kita masih ada waktu, kita lanjutkan terus ya. Sedikit lagi. Berikutnya di buku itu tadi mengenai equivalent bab 7, bab 8 itu ada tentang bab 7 sekarang bab 8. Bab 8 kurang lebih sama yang tadi datif ya. Nah, lihat di halaman 34 ada auf dem, sama yang tadi yang saya jelasin. Auf der, auf dem ya. Nah, untuk kata auf itu di, kalau unter itu di bawah. Kalau auf itu di atas ya. Di atas, misalnya di atas meja, tetapi di atas meja misalnya, tapi tidak melayang. Misalnya gelas ini kan saya taruh gitu. Ya, atau buku kalian taruh di atas meja. Itu namanya auf. Unter itu di bawah. Terus kalau in di dalam. Misalnya di atas meja makan, auf dem Esstisch di halaman 34 tuh yang warna biru. Unter der Terrasse di bawah teras. Dan di dalam kamar tidur, in dem Schlafzimmer ya. Oke, itu bab 8 kita bisa lewat. Misalnya di halaman 37 singkat saja. Misalnya di manakah supermarketnya? What is their supermarket? Karena there, maka there bisa berubah jadi r. R berarti cari yang r ya. Berarti r is in park. Dia ada di taman. Nah, in itu berasal dari kata in dem park ya. Sama kayak kemarin in das menjadi ins. Nah, ini jadi berarti in dem park. Terus di situ ada di sebelah artinya neben der Post dan an dem Rathaus di depan balai kota. Rathaus itu balai kota. Nah, ini ada alamat gitu ya, Moritzweg nama jalan, Bahnhofstrasse nama jalan dan seterusnya ya. Nah, ini yang kemarin yang GIP S kita sudah belajar halaman 36. Saya sini di mana sini ada sebuah pos, wo GIP S here eine Post gitu ya. Sini maka sini ada. Adakah di sini sebuah supermarket? GIP S here einen Supermarkt. Maka karena supermarket itu der, maka dia jadi einen. Kita bisa lewat. Sekarang bab 9. Pertanyaan mengenai sekolah. Ini nama sekolah misalnya. Gymnasium itu sekolah di Jerman. Misalnya kalau pengujinya nanya nanti, tapi ini kalau berbicara.
Ini nggak usah. Nah ini sama kayak kemarin ada keinen. Di Europa Gymnasium terletak di München. In der. Kalau misalnya sekolah kita misalnya di SMA N3 Schule gitu ya. Liegt in Palangkaraya in der Geobostrasse. Gitu ya. Saya tulis ya. Kita habiskan ya, tinggal sedikit bab 10 1. Karena besok libur. Ini enggak usah. Nah itu ya. Oke. Itu bab 9. Tuliskan dulu ya. Nah, di sini di halaman 63 itu ada tes tertulisnya. Nanti seperti ini ya. Misalnya dia minta adalah perkenalkan diri kalian, stell dich kurz vor. Halaman 63 ini di bawah. Stell deine Schule vor, perkenalkan sekolah kamu. Tuliskan mengenai guru dan gurumu dan pelajaran apa yang kamu suka dan tidak suka. Contohnya seperti di sini. Mana tadi ya? Nah, ini seperti ini. Nah, mengenalkan sekolah kayak gini. Das ist Europa Gymnasium. Halaman 50. Jadi kalau kita ngelarin sekolah kita kayak tadi, Unsere Schule hat berapa sekolah gitu ya. Itu mengenalkan sekolah kayak gitu. Itu ada D.H itu artinya das heißt, itu artinya sini kan sekolah kami mempunyai 840 siswa-siswi ya, Schülerinnen untuk perempuan, Schüler untuk laki-laki kalau banyak. Nah, der 12. Klasse setelah kelas 12 artinya sekitar umur 17 atau 18. Machen Sie das Abitur. Mereka melakukan ujian nasional. Ya. Nah, kalian bisa tiru ini untuk menulis yang tadi ya. Di sini bisa juga hier treffen sich die Schülerinnen und Schüler in der Pause. Nah, itu biasanya kalau istirahat mereka ketemunya di mensa, namanya mensa. Ada nggak sih? Nah, itu ada mensa, halaman 51 ada tulisannya mensa. Mensa itu kantin. Ya, artikelnya di. Berarti bisa diganti here-nya in misalnya ya in mensa gitu ya, treffen sich di Schülerinnen und Schüler in der Pause.
Kalian bisa bilang in die Mensa ya, kayak kemarin ya. Yang pergi-pergi itu ya, in die Mensa, treffen sich di para siswa itu bertemu ke kantin. Atau ganti treffen sich-nya ganti aja pakai gehen. In die Mensa gitu ya. Ditulis in die Mensa, gehen die sich-nya nggak usah. Gehen die Schülerinnen und Schüler in der Pause. In der Schule gibt es Rauchverbot. Di dalam sekolah tidak boleh merokok. Itu pakai aja. Auch hier auf dem Schulhof darf man nicht rauchen. Di selasar sekolah juga nggak boleh merokok. Schulhof itu yang gambar nomor 1. Das ist der Biologie-Raum. Nah, kita nggak pakai ini, nggak usah. Nah, kalau di tempat kita itu di lapangan ya, kita tuh lapangan karena nggak seperti di Jerman. Kita kalau berolahraga di lapangan, bahasa Jermannya adalah nih. Jadi beda dan mereka ada ruang olahraganya. Ini ya, das Feld. Bisa lihat? Kelihatan nggak ya? Sorry. Nih, das Feld. Kita kalau berolahraga di lapangan ya, kita nggak punya gedung olahraga. Ya. Kita punya aula aja, artinya seperti nomor 6 ya. Nomor 6 itu sport Halle ya, nomor 6. Tapi kita punya ruang aula aja. Aula itu namanya Halle, di Halle. Kita kan jarang berolahraga sana ya, nggak pernah ya. Nah, jadi kita pakai Feld. Jadi misalnya di sini, yang bagian E, ya, yang E, lihat halaman 50, itu bisa diganti in, nah kalau dia di dalam lapangan, dia pakai datif. Jadi pakai im Feld, pakai im Feld, ya. Makan di Schülerinnen und Schüler, gimnastik itu senam. Ya, ini semua bisa dipakai ya. Handballnya kalau kalian pernah main handball boleh. Atau ini ada Schulpark juga boleh. Kalau bei schönem Wetter ist die Sportstunde im Schulpark. Nah, ini bisa juga parkiran sekolah bisa juga pakai ya. Bei schönem Wetter ist die Sportstunde im Schulpark. Jam-jam olahraga dilakukan di Schulpark. Kalau hujan olahraga yang di mana? Hujan-hujanan ya. Di kelas ya, berarti bisa diganti in der Klasse. Tapi susah. Jadi ini aja pakai yang ini. Bei schönem Wetter ist die Sportstunde im Schulpark. Ya. Kalau hujan gitu. Gimana kalau hujan? Masih ingat? Maka pakai kata kalau tadi. Kalau hujan, pakai kata kalau tadi ya. Tadi kan saya ajarin kalau. Nah, kita kan bilang gini. Kalau cuaca bagus, bei schönem Wetter. Jadi dia biar sama persis ya. Saya cek. Sportstunde. Ditambahin aja wir machen atau wir spielen ya, wir machen basketball. Fußball. Handball. Gimnastik. Tambahin aja ya supaya tulisannya karena harus menulis 200 kata ya.
sorry, 40 kata minimal kalau nggak salah. Satu atau berapa ya? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15 kata. Jadi kalau misalnya diminta 40 kata, buatnya banyak-banyak. Gimnastik ya. Kalau cuacanya hujan, when, hujan itu kata kerja. Bahasa Jermannya tuh regnen. Berarti kalau ada S, berarti berubah menjadi apa? Regnennya menjadi T. When S regnet. Ya. Kata kerja langsung. Kalau dimulai dari kalau seperti ini. Lernen wir in der Klasse. Kalau tidak dimulai dari when, maka dimulai dulu. Kami belajar di kelas. Kalau, nah gitu dia, ya. Kalaunya dimulai dari when, kata kerjanya harus ini kata kerja, ini kata kerja. When S, nah itu ya, itu untuk menceritakan sekolah. Tinggal satu bab lagi, ntar sabar ya. Saya mau habiskan. Nah, sekarang tadi menceritakan tentang sekolah, kalian bisa pakai itu. Terus bab 9 ya. Satu bab lagi, bab terakhir. Kalau guru-gurunya pakai kata sifat ya. Misalnya Herr, siapa misalnya Herr atau pakai nama belakang, misalnya ada guru bahasa Jerman misalnya es gibt einen Deutschlehrer heißt Herr Jimmy Setiawan misalnya ya. Oke, gitu ya. Jadi pakai es gibt, tahu ya? Es gibt einen Deutschlehrer atau berapa? Zwei Deutschlehrer atau langsung aja kayak kita latih di perpustakaan itu, wir lernen yang kayak kemarin. Zweimal pro Woche itu ya. Apa gitu ya. Nah, itu kalau menceritakan guru-gurunya. Terus kalau mau pakai kata sifat, misalnya ada tadi kata sifatnya ada klug, ada interesan ya. Kalau misalnya ada fröhlich, apa tadi kata sifatnya lagi? Ada klug, ada interesan, ada fröhlich ya. Ada schön itu kata sifat, lustig ya. Nah, misalnya kalau kalian bilang misalnya menurut saya guru-gurunya lucu misalnya ya. Kalian bisa cari kata sifat yang lain. Misalnya saya tulis gini. Pakai kalimat menurut saya, ich finde, ingat ya, guru-guru itu plural, die Lehrer, interessan, kita pakai yang baik ya, interessan, atau mau pakai, jangan pakai interessan ya, pakai baik aja. Net, un, klug, gitu ya. Menurut saya guru-gurunya baik dan pintar gitu misalnya. Pakai ini aja kalau mau. Itu tadi kalau tentang guru, karena di buku tadi ditanya guru-gurunya gimana.
Kalau misalnya pakai membosankan, misalnya, cuman hati-hati kalau bilang Deutsch ya, takutnya mereka tersinggung. Menurut saya misalnya. Nah kalau mau tidak membosankan gini aja. Walaupun sebenarnya membosankan mungkin ya, walaupun ya. Tapi karena kita lomba, kita pakai ini. Jadi ini, nah pakai un bisa. Un misalnya. Un Deutsch finde ich nicht langweilig. Atau mau pakai gefallen tadi boleh, gefällt ya. Tergantung pintar-pintarnya kalian. Semakin banyak kata yang kalian bisa pamerkan dan benar, maka peluang kalian untuk berhasil semakin tinggi. Ya. Jadi kunci lomba bahasa Jerman itu adalah kita pamer kemampuan bahasa Jerman kasarnya. Sejauh mana kehebatan kalian berbicara dalam bahasa Jerman, baik berbicara ataupun tertulis. Jadi kalian pamerin aja yang udah dipelajarin. Makanya betul-betul harus istilahnya tanda kutip perfect. Ya, artinya kesalahan tuh cuma 1% atau ya 10%. Ya. Jadi benar-benar dikuasai mana yang mau ditampilkan. Mau pakai ini boleh, mau pakai yang gefallen tadi boleh, mau pakai mogen tadi boleh. Tetapi usahakan muncul semua supaya kelihatan oh nih. Tetapi kalau tidak bisa jangan dipaksakan juga mana yang bisa ya. Tetapi saya sarankan untuk menguasai betul-betul supaya nanti pamernya bisa lebih banyak. Jadi tanda kutip pamer memang, ya. Dimana itu baik untuk supaya menunjukkan bahwa kita tuh sanggup ke Jerman, itu fungsinya. Bahwa kita tuh kayak kalian Indonesian Idol kan. Jadi kalau kalian lihat Indonesian Idol itu kan dilihat mana yang benar-benar bisa nyanyi, mana yang enggak. Nah ini sama. Mana yang benar-benar jago bahasa Jermannya ditunjukkan. Jadi jangan ragu-ragu. Makanya harus benar-benar dilatih. Gitu. Jadi dia prinsipnya sama. Oke, kalau ragu ya jangan. Tapi makanya persiapan dari awal itu sangat menentukan supaya jawabannya tuh tingkat kebenarannya tuh tinggi. Oke, nah itu tadi mengenai cerita di sekolah. Kita lihat dulu di soalnya apa aja. Nanti soal ini ada pasti. Nanti kita akan masuk bab 10 ya, bab terakhir. Kita waktunya. Supaya nanti besok libur dan kalian ngerjain tugas selama libur. Karena tanggal 2 kita langsung latihan soal. Supaya waktunya banyak ya. Nah ini tadi surat sudah ya. Bentar saya lihat dulu ya. Oke. Nah situ kan karena di D-nya di halaman 63 ada pelajaran mana yang kamu suka. Nah gitu ya. Atau tidak suka. Nah kalau mau bilang tidak suka, jangan sebut bahasa Jermannya supaya mereka nggak tersinggung. Ya. Saran saya sih ya. Jadi kalian ambil yang aman aja. Oke. Halaman 3 tuh ya. Pas ada 4 poin. Oke. Nah sekarang ini yang bab 10 terakhir. Nah ini sama sih, kata kerjanya sudah sama ya. Kata kerja tidak teratur, kita sudah sering belajar, Faren. Jadi ini bisa lewat dan cepat. Itu kan sudah semua. Kalau subjeknya RCS seperti ini. Saya yakin sudah bisa. Jadi itu bisa lewat. Jam juga sudah ada. Oke, saya pikir itu dulu. Nah mungkin di sini, oh ya ada perfect terakhir ya. Nah ini lambang-lambang dari angkutan di Jerman. Ada bus artikelnya der bus, pluralnya di Busse. Auto, pluralnya di autos kalau mau tulis. U-Bahn kereta bawah tanah, pluralnya di U-Bahnen. Artikelnya di, kasih N. Straßenbahn itu tram. Di Indonesia nggak pernah ada lagi. Itu yang kereta yang di jalan raya. Itu sama artikelnya sama ban, pluralnya juga sama. Suk, bacanya kayak tsunami, suk. Itu artinya kereta, karena kereta bunyinya suk. Jadi orang Jerman nyebutnya suk. Pluralnya, artikelnya der Zug, pakai der.
Pluralnya die Züge. Pakai umlaut, Züge. Die Züge. Berikutnya, Fahrrad, sepeda, das Fahrrad atau das Rad, ya, sama Fahrrad atau das Rad. Pluralnya A-nya dikasih umlaut. Die Fahrräder. Berarti ER belakang. Fahrräder. Saya nggak tulis ya, kalian tulis sendiri. Fahrräder. A-nya jadi umlaut. Kasih ER. Mova, ini sepeda motor. Mova ya, Mova aja ya. Terus ini jalan kaki namanya zu Fuß. Zu Fuß, jalan kaki. Bahasa Jermannya zu Fuß gehen. Misalnya di teks ini, saya pergi ke sekolah jalan kaki. Ich gehe setiap hari keterangan waktu, jeden Tag. Zur Schule. Ini hafalannya ya. Zu Fuß. Fußnya tulisannya jangan pakai gini ya, tapi yang pakai huruf beta. Zu Fuß gehen. Zu Fuß. Sorry, kok zu Fuß gehen. Nah gitu ya hafalannya. Saya pergi ke sekolah tiap hari, naik jalan kaki atau jeden Tag. Gehe ich zur Schule zu Fuß. Kalau dengan orang tua saya mengantarkan saya tiap hari. Meine Eltern fahren mich jeden Tag zur Schule. Ya. Kalau mau keterangan waktu di depan, jeden Tag. Kalau mau bilang ayah saya boleh. Kata kerja ya, jeden Tag. Pakai A umlaut, fährt. Karena ayah yang mengantar, mein Vater. Mich zur Schule. Itu variasi-variasinya. Atau mein Vater fährt mich jeden Tag zur Schule. Nah, itu variasi-variasinya ya. Nanti tolong ditulis jangan AE tapi A umlaut ya. Ini salah. Saya nggak ada waktu untuk ngasih umlautnya ya. Jadi ini nggak boleh AE tetapi A umlaut. Seperti yang di buku. Yang di buku 10 ya. Nah. Tulisnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita belajar terakhir adalah perfect. Perfect di sebelahnya. Artinya sudah. Lenka sudah geblok itu artinya E-nya jangan diganti O ya. Geblok itu artinya dia menulis blog ya. Lenka sudah menulis blog tentang mode musim semi Frühlingsmode. Maka dia pakai hat. Perfect pakai hat atau pakai haben atau sein ya. Jadi kalian sudah saya beritahu kemarin hafalan haben dan sein berkali-kali itu harus diingat. Oke. Nah, kalau dia is berarti kalau dia menggunakan is
maka dia itu artinya posisi ya. Posisi atau dia berpindah tempat. Contoh di sini. Perfect berubahnya kayak gini ya. Misalnya di halaman 70, coba lihat. Misalnya mailen itu mengirim surat lewat email, itu pasangannya i, hat gemailt. Ya. Freuen artinya senang, sudah senang, pasangannya d, hat gefreut. Ya. Bloggen sudah menulis Bloggen menulis blog ya. Itu hat geblog. E-nya jangan diganti O ya. Terus kochen memasak. Pasangannya sudah memasak. Berarti hat gekocht. Spielen bermain. Kalau sudah bermain hat gespielt panjang ya. Terus lernen belajar, sudah belajar menjadi hat gelernt. Terus Satan artinya DM-DM-an ya. Sudah melakukan DM-DM-an itu hat geschattet. Joggen berlari pagi. Karena dia bergerak, kalau sudah jogging, maka dia pakai is. Is gejog. Jadi ada yang pakai haben, ada yang pakai is. Nah sekarang ada rasen. Lihat dulu artinya rasen. Rasen itu artinya balapan ya. Race. Maka dia karena bergerak, maka dia is geras. Bahasa Inggrisnya race ya. Sekarang berikutnya yang di halaman 71. Halaman 71. Bagian 17, perfect. Tertidur itu hat geschlafen. Ini dihafal ya. Terus kehilangan itu verlieren, D ya. Pasangannya nomor 2, hat verloren. Sudah kehilangan. Terus pergi, pasangannya gehen ya. Gehen, pasangan jadi is gegangen. Itu dihafal, is gegangen. Terus 4, hat vergessen. Menjadi itu lupa, sudah lupa, maka kalau dia presentnya vergessen. Terus gefahren sudah tahu ya, is gefahren. Terus melihat, sehen sudah melihat, hat gesehen. Oke, nah nanti di ujian waktu lomba nanti ada disuruh bikin SMS kayak gini. Kalian buat di rumah ini tugasnya, berdasarkan kejadian di sini. Kira-kira isi SMS-nya apa? Ya, dilanjutkan. Oke, itu. Terus, pelajaran bab 10 sampai situ. Sekarang tolong dikerjakan semua seperti tadi. Jadi kalian punya waktu tanggal 2 boleh dikumpul. Lewat WA ya. Tanggal 2 kita mulai jam 9. Jadi sore nanti udah nggak ada les. Udah selesai. Tanggal 2 kita sudah latihan soal-soal. Nanti kalian silakan kerjakan. Nanti saya nilai. Semakin banyak kalian ngerjain soal, maka peluang kalian untuk bisa mengerjakan soal di manapun semakin tinggi. Kalau tidak mengerjakan, nggak ada latihan, jadi nggak mungkin. Jadi ini dikerjakan semua, termasuk yang SMS tadi. Jadi kita sudah selesai teorinya. Yang tadi juga saya periksa, jadi nanti saya berikan koreksinya. Termasuk yang terbaru, saya mohon kalian kerjakan, ya. Saya akan periksa semua latihan yang di belakangnya. Yang dikerjakan halaman berapa aja, Her? Yang dikerjakan semua latihan dari halaman ini, halaman pertama yang SMS tadi.
halaman 71. Ya. Ya. Oke. Terus sisanya ya udah dari halaman terakhir ini, mulai dari halaman yang horennya nggak usah, yang setiap ada kata horen nggak usah, ya. Horen itu kan mendengar, itu nggak usah, nanti kita latih. Dari halaman 80 sampai selesai semua diisi. Yang horennya nggak usah. Setiap ada horen nggak usah ya, yang schreiben aja. Oke. Jadi dikerjakan. Yang tadi saya minta diperbaiki, nanti segera diperbaiki. Kita harus sering mengerjakan soal. Nah, mulai tanggal 2 latihan soal sampai tanggal 7. Sampai tanggal 6. Ya. Tanggal 7 sudah lombanya. Tanggal 4 geladi bersih. Persiapkan ini earphone. Ya. Kalau bisa laptop. Apalagi? Ya, selamat tahun baru ya. Nanti kita ketemu lagi tanggal 2 jam yang sama, jam 9. Her, mau nanya Her, selamat tahun baru bahasa Jermannya apa? Oh ya, einen ini. Kalau selamat tahun baru itu ein gutes Neujahr. Kalau dia ini selamat tahun baru ya, saya tulis. Guten di sini saya tulis. Oh, ini saya hapus dulu ya. Kalau selamat Natal, ich wünsche dir eine fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neujahr. Terbalik. Biasanya tahun baru pasangannya Natal ya. Kalau mau tahun barunya ditinggal, ich wünsche dir, ini Natalnya dihapus. Sampai unnya ya. Oke. Kalau dengan Natal sampai un ya. Kalau nggak pakai Natal, ich wünsche dir einen guten Rutsch in Neujahr. Kalau pakai Natal, ich wünsche dir eine fröhlich, ini kan dari fröhlich tadi. Fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neujahr. Ya. Jadi tergantung mau pakai yang mana. Biasanya ini gandeng kan? Biasanya. Tetapi kalau dengan orang yang nggak merayakan Natal ya kayak ini aja. Oh ini. Ya. Oke, ich wünsche euch, yang diganti ya. Kalau orangnya banyak saya ganti euch. Ich wünsche euch eine fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neujahr ya. Bis Dienstag um 9 Uhr ya. Bis Dienstag um 9 Uhr werden wir noch einen Deutschkurs zum Üben ya. Nanti kita berlatih lagi untuk lomba. Nanti silakan lihat rekamannya ya. Ini saya berikan di WA. Ya. Oke, sampai ketemu tanggal 2 ya. Sus. Terus. Tadi halaman berapa aja Her? Halaman yang WA tadi, WA. Halaman 63. Terus kemudian dari halaman 80 sampai selesai. Yang horennya nggak usah. Oke ya, nanti silakan lihat videonya karena dia di YouTube agak lama tuh bisa 5 jaman, nanti tunggu aja ya. Karena kalau ditaruh di drive penuh.